Cendana Tower tidak pernah terlihat tua. Itulah yang pertama kali terasa janggal. Catnya tidak pernah mengelupas. Lampu-lampunya selalu menyala tepat waktu. Tidak ada coretan, tidak ada jemuran liar, tidak ada suara gaduh berlebih. Seperti bangunan yang terus-menerus mengawasi dirinya sendiri. Ardi berdiri lama di depan lobi malam itu. Ada perasaan ganjil, seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak memiliki mata. Lift terbuka tanpa suara. Di panel tombol, jarinya berhenti. Antara angka 7 dan 8 ada bekas logam yang dicabut. Rapi, bersih, disengaja. Bukan rusak, dihapus. Saat lift naik, tidak ada guncangan. Tidak ada suara mesin yang wajar, terlalu halus, terlalu patuh. Dan tepat setelah melewati lantai 7, lift melambat seolah gedung sedang berpikir. Hari-hari pertama. Ardi mencoba mengabaikannya, namun tubuhnya tidak bisa dibohongi. Setiap kali lift bergerak dari lantai 7 ke 8, napasnya terasa lebih berat. Tekanan di telinga muncul tanpa sebab. Waktu terasa mengendur, seperti detik-detik kehilangan ketegasannya. Ia mulai menghitung dari 6 ke 7, normal. Dari 7 ke 8, selalu lebih lama. Suatu malam, ia menatap layar digital. Angka 7 menghilang, bukan berubah, menghilang. Layar kosong selama 1 tarikan napas. Kemudian 8 muncul dan tubuh Ardi bereaksi seolah baru saja jatuh dari ketinggian. Unit 8C tidak pernah berubah. Cat pintunya tidak pudar, gagangnya tidak kusam, tidak ada suara air, langkah, kaki, atau barang jatuh. Namun lampunya menyala hampir setiap malam. Cahaya kuning redup merembes dari bawah pintu, konstan, seperti denyut nadi. Ardi mulai memperhatikan detail kecil. Tidak pernah ada bau masakan, tidak pernah ada sampah, tidak pernah ada tanda hidup, kecuali cahaya itu. Saat ia bertanya pada satpam, jawabannya terlalu cepat, terlalu hafal. Masih dihuni, Pak. Nada suaranya seperti membaca skrip yang sudah diulang ratusan kali. Malam itu, lift tidak patuh. Pintu tertutup. Namun bukannya naik, ia turun. Tombol darurat mati. Lampu berkedip, bukan padam, melainkan ragu. Angka muncul perlahan, seperti ditulis ulang oleh sesuatu yang lupa caranya. 13. Udara di dalam lift menjadi pengap. Terlalu banyak napas di ruang yang seharusnya kosong, bukan suara jelas, melainkan sensasi keberadaan. Lift berhenti, lalu seolah sadar akan kesalahannya, kembali ke lantai 8. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Lorong lantai 8 berubah panjang. Lampu-lampu tidak sejajar. Bayangan memanjang ke arah yang salah. Suara langkah Ardi terdengar terlambat, seperti diputar ulang dengan jeda. Nomor unit terulang. 8C, 8C, 8C. Pintu tanpa nomor berdiri di ujung. Dari baliknya terdengar suara televisi berita lama. Intonasi penyiar
yang sudah tidak digunakan lagi. Saat Ardi mendekat, lorong di belakangnya terasa lebih jauh dari sebelumnya, seolah ia tidak lagi berdiri di tengah. Pintu terbuka perlahan. Di dalam, waktu tertinggal. Jam dinding mati. Kalender berhenti di tanggal yang salah. Sofa-sofa tua tersusun rapi, terlalu rapi. Puluhan orang duduk diam. Mereka menoleh bersamaan. Tidak ada ekspresi terkejut, hanya kelelahan yang dalam. "Kami menunggu," kata salah satu. "Menunggu? Apa?" tanya Ardi. Dicatat kembali, mereka bukan hantu. Mereka tersisa. Petugas kebersihan itu tidak langsung menjawab. Ia menutup pintu ruang maintenance lebih dulu, menguncinya, memastikan tidak ada orang lain di lorong. Lampu neon di atas mereka berdengung pelan, seperti nyamuk yang tak bisa diusir. Gedung ini pernah dirombak, katanya akhirnya. Bukan direnovasi, dikoreksi. Ia mengeluarkan selembar denah kusut dari saku rompinya. Kertasnya menguning, tepinya rapuh, seperti sering dilipat lalu disembunyikan. Di sana jelas terlihat lantai 13, digambar dengan pensil, lalu dicoret, lalu digambar ulang berkali-kali. Mereka bilang lantai itu tidak efisien. Lanjutnya, penghuninya terlalu banyak komplain, terlalu sering bilang ruangnya berubah. Ardi menelan ludah. Lalu kenapa tidak dikosongkan saja? Petugas itu tersenyum tipis. Senyum orang yang tahu jawabannya terlalu buruk, karena sebagian dari mereka tidak pernah keluar. Malam itu Ardi terbangun jam 2:13, bukan karena mimpi, melainkan karena hening yang terlalu rapi. Tidak ada suara AC, tidak ada dengung listrik, bahkan suara kota terasa diputus. Lampu kamar masih menyala, namun jam dindingnya berhenti. 4 menit sebelum 02,17 saat ia keluar unit, lorong lantai 8 terasa lebih sempit. Dindingnya seperti mendekat. Karpet meredam langkahnya terlalu sempurna. Lift sudah terbuka, menunggu. Panel tombol kini lengkap. 1 sampai ke 13. Tidak ada yang berkedip, tidak ada yang menyala. Namun tombol 13 terasa berbeda, hangat. Begitu tombol ditekan, lift turun, bukan dengan hentakan, melainkan meluncur seperti dijatuhkan perlahan ke dalam air gelap. Angka di layar tidak berurutan. 8, 7, lalu 0. Waktu terasa mengental. Napas Ardi tidak sinkron dengan gerakan lift, seolah tubuhnya masih di atas, tapi kesadarannya sudah lebih dulu jatuh. Saat pintu terbuka, bau lembab menyergap, bukan bau bangunan tua, melainkan bau ruang yang terlalu lama ditempati tanpa pernah dilepaskan. Lorong lantai 13 jauh lebih luas dari lantai manapun. Langit-langitnya tinggi,
Lampunya redup kekuningan. Dindingnya penuh bekas tambalan, seperti pernah dipindahkan, digeser, dipersempit, lalu diperluas kembali. Pintu-pintu berjajar tanpa nomor, tanpa identitas. Di depan setiap pintu berdiri seseorang, diam, tegak, menghadap ke lift. Mata mereka terbuka, tapi tidak fokus. "Kami tidak mati," kata salah satu dari mereka. "Kami hanya tidak dipilih." Ardi mundur selangkah. "Dipilih untuk apa?" "Untuk dicat," jawab mereka serempak. Mereka membawanya ke satu unit kosong, namun udara di dalamnya terasa berat, seperti ruangan yang sedang menunggu napas pertama. "Inilah ruang yang hilang," kata seorang wanita tua, "dan gedung tidak suka kekosongan." Ardi mulai mengerti, setiap bangunan memiliki batas. Setiap kesalahan harus disimpan. Jika lantai dihapus, maka isinya harus tinggal. "Kenapa aku?" bisiknya. Ya, wanita itu menatapnya dengan iba. "Karena kamu melihat di dalam unit itu." Suara mulai muncul, langkah kaki dari dinding, bisikan dari plafon, denyut seperti jantung dari lantai. Nama Ardi terdengar, diucapkan berulang-ulang dengan intonasi yang berbeda, seolah dicoba dari banyak mulut. Pintu di belakangnya menutup sendiri, bukan mengunci, menyesuaikan. Ruang itu mulai terasa pas, terlalu pas. Pagi hari, lift kembali normal. Tidak ada tombol ke-13. Penghuni apartemen menjalani hidup seperti biasa. Namun kini, di lantai 8, ada satu pintu tambahan tanpa nomor. Lampunya menyala setiap malam, dan dari bawah pintu itu cahaya kuning redup merembes. Tenang, stabil, puas. Denah terbaru Cendana Tower dicetak ulang. 12 lantai sempurna di ruang maintenance. Denah lama dimusnahkan, namun sebelum dibakar, seseorang menulis catatan kecil di pojoknya. Kelebihan telah diisi, dan jika suatu malam lift terasa terlalu lama berhenti, jangan tekan tombol apapun, karena mungkin gedung itu sedang menentukan siapa yang berikutnya.